Karena namanya parenting itu kan berdua ya. Betul. Nah, ketika banyak ayah yang tadi dikatakan Yudi, banyak yang nggak peka gitu ya. Kembali lagi, seperti apa sih kualitas keluarga yang mau dibangun? Sonora FM 92 Jakarta, a part of Kompas Gramedia Radio Network, masih dalam kolaborasi antara Group of Radio KG Media dengan Nakita ID. Kita masih dalam acara Family Quality dan kali ini kita mengangkat perjuangan mengasihi. Ada kata ASI dalam kata mengasihi, sahabat Sonora. Itu menjadi topik menarik kita pada siang hari ini, dan sahabat Sonora dan juga Moms and Dads bisa mengakses juga siaran kita, perbincangan kita di live YouTube Sonora FM Jakarta. Silahkan bisa langsung subscribe dan view di sana ya. Kemudian juga nanti untuk sahabat-sahabat yang bisa ingin menyampaikan interaksi dengan kita, silahkan bisa menyampaikan via WhatsApp ke 0812 112 9200. Boleh menyertakan nama, kemudian juga alamat singkat dan usia Anda. Sharing, komentar atau pertanyaan silahkan ya. 0812 112 9200. Nah, Glo, aku tuh mau tanya juga, Glo, kalau buat new moms nih, kan katanya tadi kita ketika sudah bekerja kemudian nyampe rumah kan memang idealnya kita selalu intens untuk berinteraksi dengan anak-anak kita, apalagi yang masih dalam golden period harus diberikan ASI ya. Tapi manusiawi dong kalau ibu-ibu baru atau new moms itu kan pengen punya waktu sendiri gitu ya. Waktu rakor ya? Iya, kemudian nonton dulu. atau scrolling online shop gitu ya. Itu gimana, Glo? Kemudian apakah Glory juga pernah mengalami kondisi seperti itu? Kemudian berdamainya seperti apa dengan kondisi seperti itu? Wah, pernah banget. Ini relate banget lah pokoknya ya dengan working moms ya. Karena kan kita sudah bekerja terus padat banget, apalagi kerjaan yang stressful, itu pas pulang tuh pingin relax kan ya. Ketika kita sudah punya anak, pulang itu kita masih harus ngurus anak gitu ya. Kadang-kadang mungkin suami belum pulang, kita nggak bisa gantian gitu ya. Kapan nih mau apa tuh, keramas yang lama aja kayaknya nggak bisa gitu ya, harus buru-buru karena anak udah harus makan, anak udah harus mandi dan harus menyusui dan sebagainya. Nah, aku juga relate banget karena masa-masa itu pasti ada ya, tapi happy mom, happy life. Jadi nggak cuma happy wife, happy life ya, tapi happy mom bisa happy life. Jadi ketika mom itu bisa menemukan titik di mana memberikan kasih kepada anak itu bukan suatu kewajiban yang berat gitu ya, maksudnya bukan suatu tuntutan yang berat lagi, itu happy kita jalaninnya. Tapi ketika kita sudah mulai berada di satu titik, ini udah jam pompa ya, itu kayak kesel gitu ya, wah itu udah tanda-tandanya mamnya kurang piknik gitu kan, kurang relax. Nah, ketika itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Ingat moms, menjadi ibu itu nggak harus ibaratnya tuh sempurna gitu ya, maksudnya banyak orang yang bilang itu ibu sempurna banget. Nah, nggak ada yang namanya ibu sempurna. Kita tuh bisa menjadi ibu yang terbaik. Terbaik itu apa? Terbaik versi kita, terbaik versi kita ke anak kita. Satu ibu sama ibu yang lain tentu beda ya, moms. Ada ibu yang bisa memberikan perhatiannya full, bisa juga membagi waktunya full, berkorban waktunya full, itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga moms yang mungkin bisa kewalahan, bisa jadi baby blues, bisa jadi depresi gitu ketika semuanya itu ditekankan dan dia harus melakukan kewajiban itu semuanya. Jadi buat aku sih, asal kita bisa menemukan titik keseimbangannya ya. Artinya gini, ketika mom sudah kewalahan, pulang ke rumah tuh dalam keadaan yang stressful, emosionalnya juga lagi sedang tinggi gitu ya, moms pastikan bisa mendapatkan support system. Artinya gini, pernah nggak sih moms pulang anaknya nangis tuh marah-marah gitu ya, kamu kenapa nangis sih gitu ya. Tapi ada juga moms yang walaupun anaknya nangis, iya apa maunya apa nak gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Itu tergantung kondisi ibu kan. Nah, ketika kamu tahu, oh aku lagi nggak oke nih, emotional unstabil, capek dan lelah banget, moms bisa minta support system untuk bantu. Contohnya apa? Misalkan ada pengasuh di rumah, ada saudara, ada orang tua, atau ada bahkan suami. Jangan segan-segan mom untuk minta bantuan gitu ya. Jangan kemudian moms merasa ini tanggung jawabku sendiri sebagai ibu, aku memang harus begini. Ketika itu semua dibebankan kepada moms, akan stress out. Nah, ketika sudah burn out, ketika sudah stress out, itu pasti mengasihinya juga nggak bisa nyaman gitu, nggak bisa plong, nggak bisa enak. Dan biasanya nih moms yang sedang menyusui itu sangat mempengaruhi loh mood itu. Jadi ketika moodnya itu happy, ketika hormon-hormon dalam tubuh itu mengeluarkan karena bahagia gitu ya, itu
kelancaran ASINya juga pasti luar biasa loh. Oh, iya, Dan iya. ketika mamnya tuh stress out, ketika mamnya tuh lagi kesel, lagi dongkol, lagi sedih gitu ya, lagi marah, itu mempengaruhi juga produksi ASINya kita. Jadi buat aku sih kalau moms mau lancar menyusui, mom juga harus menemukan kebahagiaan itu sih. Jadi caranya ya bagi tugas, bagi kemudian bersepakat ya sama suami untuk bisa membagi waktu gitu ya. Ketika ada orang tua atau ada support system seperti suster mungkin atau ART, itu juga bisa kita mintai tolong gitu ya untuk bergantian sebentar, tapi jangan kelamaan moms. Ingat nih, kadang-kadang ada moms yang alasannya mau me time gitu ya, tapi ketika dilihat jam me time-nya drakornya 4 jam gitu kan, nonton Netflix-nya gitu atau nonton TV-nya kelamaan, itu juga jangan moms ya. Jadi ingat, kita sudah harus bisa membagi waktu dan prioritas, dan ketika kita sudah merasa relax gitu, ketika kita sudah merasa mungkin tensinya udah turun, udah lebih lega, udah bisa istirahat, makan dan tidur gitu ya, itu mom sudah harus balik lagi ke apa sih yang menjadi tugas kita gitu. Iya, ini saya sepakat banget apa yang tadi dibilang Glory, bahwa happy mom, happy life. Ada sebuah referensi yang pernah saya baca bahwa ibu itu adalah pusat emosi sebuah keluarga. Kalau ibunya tidak stabil, itu satu keluarga bisa jadi nggak stabil juga gitu ya. Tapi bagaimana memaintain support system menjadi penting ya, Glory. Kemudian, tapi tidak semua suami itu punya standar kepekaan yang sama kepada istrinya yang saat sedang menyusui, sedang proses-proses untuk mau melahirkan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman juga kepada para calon dads nih yang saat ini mau punya putra, punya baby, untuk mereka juga punya kepedulian, kepekaan terhadap para calon moms ini yang akan melalui proses-proses seperti yang tadi Glory ceritain gitu. Ya, kalau aku ingat banget tadi dikatakan Yudi bahwa ibu itu kayak barometernya keluarga gitu ya. Buat aku penting juga karena ibu itu ibarat pohon. Kalau aku sih bilangnya gitu, ketika pohonnya itu subur, rindang, itu pasti banyak orang bisa berlindung di bawahnya dengan tentram kan. Tapi ketika pohon itu kering, terus pohonnya itu kemudian udah mau rontok daunnya semua, itu pasti kebakar panas kan. Jadi gitulah kurang lebih ibu ya, kalau nggak dikasih kasih sayang juga sama suami gitu atau sama support systemnya dan sebagainya, ibunya jadi stress out, ya pasti keluarga nggak happy. Nah, buat aku penting juga, kenapa? Karena ketika kita mau punya buah hati, itu pasti kita kan baca banyak ya. Banyak ibu-ibu yang mulai baca buku gitu ya, banyak ikut kelas sebagai calon ibu gitu ya, dan senam hamil dan lain sebagainya, persiapan. Ingat loh, nggak cuma ibu loh. Jadi sebenarnya dads mulai dari fase itu juga udah harus ikut. Karena namanya parenting itu kan berdua ya. Nah, ketika banyak ayah yang tadi katakan Yudi, banyak yang nggak peka gitu ya, kembali lagi, seperti apa sih kualitas keluarga yang mau dibangun gitu. Jadi ketika ayah-ayah itu sadar kalau memang dia adalah kepala keluarga dan mencari nafkah, tapi dia ingin memiliki kualitas keluarga dan generasi masa depan tuh yang mantep deh gitu ya, dia harus berperan di situ. Jadi nggak boleh juga nggak mau tahu gitu ya, kayak kalau istilah dulu tuh ya ayah cuman kerja, ya udah urusan rumah anak-anak ibu deh gitu kan. Nah, ketika kita juga paham bahwa kita mau bangun keluarga yang berkualitas, berarti peran ayah juga penting. Karena itu kampanye Ayah Siap itu juga digerakkan oleh Nakita nih. Jadi peringatan Hari Ayah, terus kita juga mau mengatakan ayah itu harus jadi ayah yang siap. Ayah yang siap ini apa sih? Baca di Nakita ya lengkapnya ya. Jadi ayah yang juga nggak cuman sekedar ada, tapi hadir. Jadi itu terlibat dalam proses rumah tangga itu gitu, dalam parenting itu. Nah, ketika ayah-ayah sudah punya kesadaran, banyak banget loh kesaksian atau juga cerita ya, testimoni yang bisa kita baca dari keluarga-keluarga, dari para ayah terutama. Kan kalau dulu terkenal banget ayah ASI ya. Jadi ayah yang ikut turut mendukung ASI gitu. Betul. Turut nganterin, yang ikut turut mensupport istrinya dan sebagainya. Nah, Ayah Siap ini juga banyak banget loh success story-nya yang kita bisa lihat, nggak cuma di public figure aja, tapi banyak juga yang sharing tuh di Nakita dari ibu-ibu yang kemudian para suaminya gitu ya berperan, itu anak-anaknya luar biasa loh, dan ibu-ibunya juga nggak stress out gitu. Dan kalau ayah-ayah di sini yang dengerin ya, para dads yang dengerin kepingin punya kualitas keluarga yang seperti itu, nih saatnya untuk ikut terlibat. Caranya gimana? Semuanya bisa dibaca di Nakita karena lengkap banget panduannya, nggak cuma untuk mom, tapi juga untuk dads dan juga support system, termasuk orang tua, termasuk mertua gitu ya. Jadi kita semuanya bisa menjadi satu rangkaian untuk membentuk tuh keluarga berkualitas seperti apa sih gitu. Jadi tidak boleh lagi ada pemisahan tugas ayah, tugas moms, tugas dads, semuanya butuh, semua harus saling mendukung, saling support ya, Glory ya. Memang ketika ibu yang pumping juga itu punya
fase untuk bisa diturunkan nih pelan-pelan. Jadi dari yang 3 jam sekali pumping harus jadi pelan-pelan, jadi 4 jam sekali, jadi 5 jam sekali, 6 jam sekali, jadi sehari cuma 2 kali gitu. Harus pelan-pelan bertahap, karena kalau enggak nanti juga bisa nyeri juga payudaranya dan lain sebagainya.